Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kaina Septi NPM 50258. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Leo Charlie, Magister Pendidikan. Oke, kita hari ini akan belajar tentang globalisasi. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian globalisasi, yang kedua, ciri-ciri globalisasi, 3. Pengaruh globalisasi bagi kehidupan, 4. Faktor penyebab globalisasi, 5. Dampak positif dan negatif dari globalisasi, 6. Contoh globalisasi, dan yang ketujuh, upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Nah, globalisasi itu berasal dari kata globe yang artinya tiruan bumi. Globalisasi dapat diartikan mendunia atau bisa juga diartikan globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Selain itu, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Yang selanjutnya, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek. Contohnya saja dengan kehadiran internet yang memudahkan komunikasi antar satu sama lain menjadi lebih efisien. Yang kedua, terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pasar dan produksi ekonomi negara. Kesepakatan kerjasama inilah yang membuat proses globalisasi terus berjalan tanpa henti. Yang ketiga, munculnya berbagai macam masalah bersama harus diselesaikan. Contohnya seperti pencemaran lingkungan, krisis multinasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa didasari. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, pertukaran budaya semakin mudah terjadi dan cepat, mempengaruhi satu sama lain. Misalnya saja budaya K-pop yang tengah ramai bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Yang selanjutnya, pengaruh globalisasi. Apa aja sih pengaruh globalisasi yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari? Nah, di sini akan kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita dapat menggunakan barang dari luar negeri. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh atau tak terpaku oleh jarak. Yang ketiga, dapat dengan mudah belajar dengan adanya handphone dan Google. Yang keempat, dapat mengkonsumsi makanan dari negara lain. Yang kelima, dapat menonton film luar negeri. Dan yang keenam, dapat video call dengan keluarga yang jauh. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa bertatap muka melalui e-commerce. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya interaksi antar negara, yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang keempat, ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Yang selanjutnya, dampak dari globalisasi. Yang pertama, dampak positif globalisasi. Nah, dampak positif globalisasi yang kita rasakan yaitu antara lain yang pertama, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Yang kedua, masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mudah melakukan komunikasi mobilitas tinggi. Yang keempat, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keenam, mudah memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleransi.
Nah, yang kedua, dampak negatif dari globalisasi. Nah, berikut beberapa dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk, seperti konsumerisme dan hedonisme. Yang ketiga, masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Yang keempat, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Dan yang kelima, kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Nah, yang selanjutnya, contoh dari globalisasi bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya antara lain, contoh di bidang sosial budaya seperti kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Dan yang ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Kemudian, contoh di bidang ekonomi. Yang pertama, membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. Yang kedua, adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional. Dan yang ketiga, produk-produk luar negeri banyak yang masuk ke pasar dalam negeri. Kemudian contoh di bidang pendidikan. Yang pertama, adanya pertukaran pelajar. Yang kedua, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Dan yang ketiga, belajar dan mengajar berbasis teknologi. Nah, apa aja sih upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi? Pada dasarnya, globalisasi bukanlah hal yang buruk dan memiliki banyak manfaat, yaitu seperti semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tentu memudahkan proses interaksi dan pencarian wawasan atau ilmu pengetahuan yang lebih efisien. Cara paling penting untuk menghadapi era globalisasi adalah untuk mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima berbagai informasi dari media massa, sehingga tidak menghilangkan nilai, budaya, dan adat istiadat yang kita miliki. Mempelajari budaya asing menjadi salah satu yang penting untuk dilakukan dan dipelajari, namun harus tetap disaring untuk mencegah hilang atau pudarnya budaya lokal yang kita miliki. Beberapa upaya menghadapi globalisasi dapat dicontohkan dengan tetap mencintai produk dalam negeri, mengembangkan usaha mikro, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional, dan masih banyak lagi lainnya. Baiklah, itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang globalisasi. Nah, untuk anak-anak, silakan kalian mengerjakan kolom soal yang telah Ibu sediakan di deskripsi video ini. Nah, untuk mengukur sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang globalisasi, silakan kerjakan link di bawah ini ya. Baiklah, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.